Halo, halo. Assalamualaikum, sayangku, cintaku, mengkek-mengkek. Nah, ini Mami mau jemput si baby pulang sekolah ya. Tapi sebelumnya seperti biasa buang sampah dulu. Kita yuk buang sampah dulu. Pencet dulu lantai 1. Oh, susah guys. Pencetnya susah. Dingin guys, dingin sekali ya. Kita mau jemput si baby, dingin sekali. Oh iya guys, tak kandani guys. Iki ngono ya, enek berita jenenge acara adat atau hukuman adat. Hukuman adat, iya, hukuman adat tuh kaya ngene munggono. Dirimu ndek kesalahan, dirimu berbohong atau kaya nak cara Islam nak ngarani apa ya? Sumpah pocong, tapi sumpah pocong gak enak ning Islam ya. Sumpah pocong iku ning apa mestine? Ning wong Jawa. Ning wong Jawa atau wong Muslim. Kurang paham ya. Nah, hampir mirip sumpah pocong. Nah, ini ada di sebuah daerah. Di sebuah daerah yang emang sukunya itu suku yang memegang teguh adat istiadat. Nah, barang siapa yang bersalah, barang siapa yang membunuh orang, barang siapa yang membuat kesalahan dan bersiteru atau masalah-masalah yang pelik, pencurian atau apapun itu bakal namanya dolok atau selulup. Nah, ini sebut saja di sebuah daerah sebuah daerah pedalaman Indonesia lah ya. Ini sebut saja namanya Roy. Roy ini mempunyai istri yang bernama Esther. Nah, si Roy ini awal mulanya itu baik-baik saja sama istrinya. Tapi si Roy ini tiba-tiba ada acara minuman keras sama sepupunya berdua. Sama sepupunya pulang-pulang itu kalian tahu entah apa yang diperbuat sama si Roy ke si istrinya yang namanya Esther ini. Nah, disitulah guys awal mula tragedi ini terjadi. Si Esther ini ternyata tiba-tiba nggak sakit nggak apa, tiba-tiba meninggal dunia ya. Mbak Joy sengaja bilang meninggal, tapi kadang tuh satpam YouTube itu yang ucapan-ucapan yang agak miring tuh kena ban ya, takut. Nah, terus waktu mau dimandikan dan entah dikubur entah dikremasi, Mbak Jo kurang paham ya, penganut agama apa kurang paham, yang pasti didiamkan 2 hari. Entah itu daerah pedalaman mana Mbak Joy sebenarnya tahu, tapi mau menyebutkan nggak enak ya, nanti dianggap menyenggol suku. Tapi di sini Mbak Joy tidak fokus ke sukunya, tapi fokus ke masalahnya ya. Nah, dari sinilah keluarga si Mbak Esther yang meninggal ini tuh curiga, ada apa, kenapa anakku tadi padahal barusan ketemu itu sehat-sehat saja, nggak ada indikasi sakit, nggak ada keluhan, nggak ada apa, tiba-tiba kok meninggal dunia. Nah, dibiarkanlah 2 hari. Kalau di Islam kan segera dimakamkan kan ya, kalau itu kan dibiarkan dulu di rumah sampai 2 hari baru dimandikan. Kok ada ini kayak garis, ada biru-biru sama kayak toyor-toyoran, kayak pokoknya badannya ada yang kayak terjerat apa gitu, terus lehernya ya otomatis, terus ada yang memar-memar, ada yang merah-merah dan lain sebagainya. Disitulah keluarganya itu merahasiakan kejadian itu, sampailah entah dimakamkan entah dikremasi, Mbak Jo kurang paham. Yang penting acara merawat jenazah itu sudah selesai ya. Setelah itu beberapa saat itu keluarganya mendatangilah ke keluarga Roy, bertanya, diadili lah ya, maksudnya dari sesepuh itu bertanya baik-baik ke keluarga si Roy, khususnya ke Roy sendiri. Roy, anak saya ini tuh sehat, anak saya ini nggak ada penyakit apa-apa kok,
tiba-tiba meninggal mendadak. Tapi termasuk keluarga Esther ini menjaga keharmonisan, menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga aib keluarga gitu ya kan. Nah, menunggu beberapa saat baru ditanyakan Sira, enggak saat pemakaman itu ya kan. Nah, habis dari situ Sira awalnya tuh enggak mengaku. Saya itu lagi mabuk, kayak ngomong gitu, lagi mabuk nggak sadar gini-gini. Tapi si ayah Esther ini bersikukuh bahwa anaknya ini meninggal secara tidak wajar. Maka dari itu sesepuh adat situ tuh mengadakan yang namanya dolop, dilep, maksudnya delelep ning banyu. Nah, seumpama ini kan ada bengawan, terus ditancepin kayu. Tapi sebelum ritual itu, si kedua antara si bapaknya si Esther sama si suaminya si Esther ini dikasih jampi-jampi dulu, entah doa-doa adat istiadat pokoknya ya, didoain, entah pokoknya tuh ada ritualnya dulu gitu loh guys. Enggak hanya sekedar menyelam saja, itu enggak. Ada doa-doa dari sesepuh sana, ibaratnya bagian Mbak Jo juga kurang paham, pokoknya bagian adat gitu loh, ketua adat atau apa ya, disaksikan seluruh warga, bahkan banyak aparat polisi, TNI dan lain sebagainya, semua menjadi saksi. Nah, setelah dijampi-jampi, setelah didoain, itu barulah diadakan dolop. Nah, dolop ini prosedurnya gini, siapa yang menyelam lebih lama itu yang jujur, dan siapa yang menyelam timbul duluan itu yang berbohong. Akhirnya guys, Sira ini sama si bapaknya si Esther ini mulailah dolopnya ya. Videonya ada di sini ya. Videonya ada di sini kalau kalian bisa melihat ya. Nah, terus udah kalian udah lihat kan videonya belum? Nah, dari situlah guys, si Roy ini timbul duluan, barulah satu warga tuh terus mau bersorak-sorakan. Si Roy ini udah nggak sadarkan diri kan ya, digendong sama keluarganya si Roy dan para penonton itu. Lalu si bapaknya itu yang masih nyelam atau masih terlelep itu dibangunkan oleh orang-orang, bahwa hasil kenyataan, survei membuktikan bahwa si Esther ini emang benar-benar dibunuh sama si Roy. Dan akhirnya si Roy mengaku guys. Kenapa nggak dari awal ya? Kenapa nggak dari awal si Roy ini mengaku kalau memang si Roy ini yang membunuh ya kan? Tapi dia itu beralasan atau apa ini namanya? Namanya apa sih? Bersembunyi di bawah alam sadar, katanya dia itu tidak sadarkan diri gitu loh guys, si Roy-nya itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kejujuran itu lebih baik jujur walaupun itu pahit. Rok sungkul itu nubil katiba, katakanlah kejujuran walaupun itu pahit. Jangan sekali-kali kalian berbohong ya, kalau tidak fatal akibatnya ya. Bertaubat dan meminta maaflah kepada istri kalian almarhum ya, dan para keluarganya. Kalau enggak ya dilaksanakan tradisi dolop. Pertanyaannya pasti orang-orang yang di sini pasti bertanya, kok enggak dibawa ke kepolisian saja? Orang sana enggak percaya sama polisi, maka dari itu diadakan dolop, ritual dolop. Ntar guys, si baby mau pulang sekolah guys. Itu bus sekolahnya sudah kelihatan ya dari ujung sana. Nah, kalian bisa melihatnya video itu ya, video ritual dolop ya. Di pojokan itu Mbak Joy sematkan video si Roy dan si bapaknya Esther itu lagi ndelolop atau lagi menyelam, diselam gitu loh.
Nah ini banyak sekali orang-orang kanan kiri, atas bawah, seberang sono banyak sekali ya. Nah ini si baby sudah selesai. Ya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, sebaiknya kita dimanapun berada kita harus jujur ya. Pokoknya Rasul kulit dulu bil katiba, katakanlah kejujuran walaupun itu pahit. Seumpama kalau dari awal si Roy ini jujur dan langsung bertaubat dan minta maaf kepada keluarga si Esther, pasti nggak bakal diadakan dolop ya kan. Paling hukumannya ringan. Naudzubillah min dzalik. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sarang, dadah.